Bahkan ada mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna 'alaihi fa innahu mulaqikum." Bahwa katakanlah kematian yang kamu lari daripada kematian itu pasti akan menemui kalian. Yaitu tadi orang pasti takut mati. Dan di dalam hadis yang lain salah satu yang membuat umat Islam ini, makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-haqqu bila nidam yaglibul batilu bin nidam. Jadi kalau kebenaran tanpa atau tidak terorganisir, makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-haqqu bila nidam yaglibul batilu bin nidam. Jadi kalau kebenaran tanpa atau tidak terorganisir, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Makanya sebenarnya kita ini harus berorganisasi. Kita ini harus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna bana Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizqahu kama yudrikuhul maut." Ini kata baginda, "Bana Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizqahu kama yudrikuhul maut." Ini sebagaimana yang Anda simak barusan, video pernyataan dari seorang mukimat, seorang doktor, seorang kiai dengan seabrek gelaran. Dikatakan SOS, SHM, HMA, Dr. Kiai Ahmad Juwardi. Tapi dengan seabrek gelaran itu tidak mencerminkan keilmuan, kualitas sosok seorang mukimat ini. Entah dari mana gelaran itu ya. Di video tadi itu sangat jelas sekali bagaimana yang katanya seorang dokter, seorang kiai, seorang tokoh mukimatnya. Ini tokoh mukimatnya, dokter lagi, kiai, serampangan, ngawur dan tidak berdasar, dan terkesan ceroboh begitu ya. Ini tokohnya. Maka bagaimana dengan para kerucu-kerucu, kurcaci-kurcaci mukimat-mukimat yang notabene-nya mereka tidak memiliki dasar keilmuan dalam syariat itu, yang hanya bisa memberikan ujaran kebencian, caci maki, dan hinaan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini tokohnya. Baik, saya akan menanggapi satu persatu dari seorang mukimat ini ya, yang katanya doktor, kiai, SOS, SHM, HMA. Tapi lihat ini, apa yang dinyatakan? Tidak berdasar sama sekali, jauh dari kata ilmiah ya. Baik, kita akan tanggapi, kita putarkan ulang, kemudian akan saya tanggapi satu persatu. Simak. Orang lari dari kematian ya. Bahkan ada mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna 'alaihi fa innahu mulaqikum." Bahwa katakanlah kematian. Pertama, orang ini membaca ayat serampangan. Membaca Al-Qur'annya serampangan. Astagfirullahaladzim. Maka mohonlah kalau terkait masalah jangankan Al-Qur'an atau hadis Nabi, tekstual yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka itu, sebelum dibaca, sebelum disampaikan kepada umat, tolonglah di cross check dulu bagaimana teksnya, bentuknya itu bagaimana, sehingga tidak serampangan. Termasuk ketika Anda membaca ayat Al-Quran, maka kalau belum itqan, belum mutkin ya, belum utuh mengetahui bagaimana redaksi dari ayat yang ingin disampaikannya itu, maka cross check ulanglah, sehingga tidak seperti ini yang ngaco, ngawur begitu. Qul innal mautal ladzi tafirruna 'alaihi. Coba kita ulang lagi ini. Yang kamu lari daripada kematian itu pasti akan menemui kalian. Yaitu tadi, orang pasti takut mati. Dan di dalam orang lari dari kematian ya. Maka ada mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna 'alaihi fa innahu mulaqikum." Ini sebetulnya kurang jelas nih. Tapi ya intinya itu alaih atau alaihim begitu ya. Alaih atau alaihim. Tapi dengan kata-kata Allah, dengan kata-kata Allah itu keliru. Di Al-Qur'annya itu redaksinya, ibaratnya itu bukan seperti itu. Yang benar itu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, bukan alaih atau alaihim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, begitu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, bukan alaihi.
Maka jangan serampangan. Ini membaca Al-Qur'annya sudah serampangan, ngaco begitu ya. Ini yang pertama. Mukimat tokohnya membaca Al-Qur'annya semacam ini. Baik. Sekali lagi, bukan alaih atau alaihim, tapi minhu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa al-haqqu bila ridha, ya responsif, termasuk juga kita kaum muslimin harus responsif. Nah, ini PR-nya di sini ya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-haqqu bila ridha, yaglibul batilu bin nidam. Jadi kalau orang ini telah menisbahkan sebuah makalah yang kata orang ini adalah perkataan Rasulullah. Ini dusta. Ini adalah mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah bukan yang mengucapkannya. Rasulullah bukan yang mensabdakan perkataan itu. Kata atau makalah, sebuah perkataan al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batilu binidham. Ya, perkataan tanpa atau tidak terorganisir. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-haqqu bila nidham yaglibul batilu binidham. Jadi maqalah al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batilu binidham. Ini bukan hadis. Ini bukan sabda Rasulullah. Ini maqalah yang sudah masyhur. Walaupun ini perlu pengkajian ulang ya. Karena ada beberapa peneliti yang telah meneliti hal ini bahwa cuman yang masyhur begitu, yang masyhur ucapan ini, maqalah ini dinisbahkan al-mansuba ila Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi sebuah ucapan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Walaupun dalam hal ini perlu dikaji ulang sebetulnya. Tapi terlepas dari semuanya, sekali lagi bahwa perkataan ini bukan hadis Nabi, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang masyhur perkataan ini adalah dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Tapi poinnya adalah perkataan ini bukan sabda Nabi, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituduhkan, disangkakan oleh seorang yang katanya Dr. Kiai Ahmad Juwardi ini ya. Masalah hadis saja sudah serampangan. Sok-sokan bahas nasab. Mengkorek-korek nasab orang lain, mengkorek-korek kelompok orang lain, klan Ba'alawi. Ya seperti ini. Ini sesuatu yang membahayakan kepada dirinya sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri mengatakan, bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi. Nabi tidak mengatakan, dikatakan Nabi mengatakan. Itu bukan perkataan Nabi, bukan hadis Nabi, bukan sabda Nabi, dikatakan sabda Nabi, hadis Nabi. Ini dusta atas Nabi Muhammad SAW. Orang yang berani sengaja berdusta atas Nabi, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap menempati tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadis Nabi saja sudah serampangan, ngaco ngawur. Bagaimana dengan nasab? Membahas keilmuan yang bukan bidangnya, begitu ya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kita simak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bani Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizqahu kama yudrikuhul maut." Baik, jadi orang ini dengan ini menunjukkan bahwa orang ini sebetulnya nggak faham bahasa Arab. Atau faham, cuman sedikit. Modal faham sedikit bahasa Arab, kemudian sok-sokan begitu ya. Sok-sokan, sehingga menggelari dirinya dengan kiai. Pakai sorban, sorbannya itu model-model Ba'alawi. Aneh. Orangnya dibenci, orangnya dihina, gayanya ditiru. Ya kayak persis itu seperti Abbas, persis seperti Imaduddin. Imaduddin kan gayanya kan gaya Ba'alawi. Jubahnya kan model-model Ba'alawi itu. Orangnya dicaci maki, dihina. Nasabnya dikorek-korek. Gayanya ditiru. Apa? Jelas ini kalau mereka-mereka itu kelompok-kelompok orang yang kalah saing sebetulnya. Kalah pamor, sehingga karena kalah pamor, kalah saing,
Akhirnya mereka memfitnah, ya, mencaci maki begitu, mengkorek-korek nasab mereka demi menjatuhkan lawannya begitu ya. Ya, sama karena ada dengkotnya seperti itu, akhirnya ya orang-orang bawahannya ini seperti Bapak Ahmad Juwardi ini, ya modelannya adalah sama. Orangnya dihina, dicaci maki, tapi gayanya ditiru, termasuk gaya bersorbannya ditiru. Baik, jadi Muqimat ini mengatakan apa? Dengan ini menunjukkan bahwa orang ini nggak faham bahasa Arab. Dia membaca lafaz la adrakahu rizqahu. Ini keliru, yang benar itu la adrakahu rizquhu. Lau anna ibna Adam, lau anna ibna Adam haraba min rizqi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu. Aqafnya itu dibaca dhammah, rafa dia. Menjadi fa'ilnya adrakah, bukan la adrakahu rizqahu. Rizqahu itu bukan menjadi maf'ul bih, tapi menjadi fa'il, sehingga dibaca rafa bukan dibaca nasab. Kama yadrukuhul mautu. Nah, sama di sini. La adrakahu rizquh kama yudrikuhul mautu. Selaras. Kalau kemudian dikatakan la adrakahu rizqahu kama yudrikuhul mautu, ini tidak selaras. Tidak selaras secara lafaz pun tidak selaras secara makna. Baik. Jadi yang benar itu dibaca la adrakahu rizquhu. Sebagaimana al-mautu, begitu, kama yudrikuhul mautu la adrakahu rizquh. La adrakahu rizquh kama yudrikuhul mautu. Ini selaras. Baik ya. Jadi begini pemahamannya, artinya itu, lau anna ibna Adam haraba min rizqihi, andai kata manusia lari dari rizkinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana dia lari menjauh dari kematian, la adrakahu rizquh, pastinya rizkinya akan menjumpainya. La adrakah akan menjumpai hu kepada orang itu rizquhu, rizkinya, kama yudriku, sebagaimana akan menjumpai hu kepada orang itu al mautu, kematian. Walaupun orang itu lari dari rezekinya, bagaimanapun cara dia lari daripada rezeki, tapi kalau sudah memang jatahnya akan didatangi, dicari-cari, didatangi oleh yang namanya rezeki itu, sebagaimana dia dicari oleh yang namanya kematian. Begitu. Ini ya. Baik. Jadi pertama, orang ini telah serampangan. Baik. Orang lari dari kematian, ya. Maka ada mengatakan Pertama, orang ini telah serampangan di dalam membaca ayat Al-Qur'an. Serampangan membaca ayat Al-Qur'an. Yang kedua, orang ini berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Nabi dikatakan sabda Nabi, bukan hadis Nabi dikatakan hadis Nabi. Yang ketiga, orang ini menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang tidak faham bahasa Arab, tidak begitu faham dengan bahasa Arab, kemudian sok-sokan menggelarkan dirinya sebagai seorang kiai, ya, berserban, kemudian tampil di depan publik, di depan layar. Demi apa? Demi apa ini semuanya? Ya Pak, demi apa ini semuanya? Anda tidak begitu faham bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu adalah modal utama mengerti syariatnya Allah, mengerti Al-Quran, mengerti hadis Nabi. Anda tidak faham itu. Anda kurang faham itu. Apa tujuan Anda dengan ini semuanya? Tujuannya adalah apa? Tujuannya itu apa? Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bissawab.